Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan lelaki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan di atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada minggu biasa ke-27 ini, bacaan-bacaan mengajari kita tentang bagaimana membangun kesetiaan dalam menjalankan cinta dari Allah. Pada hakikatnya, pada mulanya Allah menciptakan manusia seturut citranya. Dengan citranya, Allah mengharapkan manusia menunjukkan cinta yang besar, yaitu dengan karya-karya dan tindakan kepada sesama. Bacaan hari ini mengulang kembali bagaimana di dalam bacaan pertama diingatkan tentang manusia memiliki kesepadanan antara laki-laki dan perempuan. Dan dalam bacaan yang kedua, bagaimana Yesus dengan setia menjalankan segala pergumulan bersama dengan manusia, meskipun ia direndahkan, namun ia tetap memberikan cinta terbesar, yaitu pengorbanan diri. Dan bacaan Injil hari ini meneguhkan kembali apa itu perkawinan. Saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang Farisi mengenal dengan baik kitab Taurat tentang keluhuran perkawinan, tetapi mereka mencobai Yesus. Yesus tidak menjawab iya atau tidak, tetapi justru Yesus mengatakan bahwa adanya perceraian di atas dasar surat cerai itu dibuat Musa karena ketegaran hati manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa bertanya, seberapa luhurkah perkawinan itu? Seberapa kuatkah cinta dalam perkawinan itu? Di dalam kompendium katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa baik pria maupun wanita harus mengerti bahwa Allah adalah cinta yang telah menciptakan manusia untuk mencintai dan telah memanggilnya untuk mencintai. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada persatuan hidup yang intim dan cinta di antara mereka dalam perkawinan. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Di sini, Tuhan sendiri bersabda dan memberkati mereka untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam perkawinan ada janji. Janji menuntut kesetiaan. Mungkin dalam pergumulan keluarga banyak masalah, banyak hal yang tidak mengenakan, tapi ingatlah, ketika Yesus disiksa dan disalibkan, apakah dia menolak kesetiaan itu? Dia tetap menjalankan seberapa sakitnya penderitaan itu demi mewujudkan cinta dari kesetiaannya. Dalam kita, dalam keluarga, memang kita tidak bisa hindari sering banyak masalah. Sering banyak pergumulan yang berat. Tetapi pernahkah kita berpikir ketika kita mengalami masalah berat bahwa itu adalah ujian untuk menyucikan dan menguji seberapa besar kesetiaan yang kumiliki? Ingatlah, kalau hingga hari ini ada yang merayakan 50 tahun perkawinan, itu yang sangat luar biasa. Bukan berarti dengan 50 tahun perkawinan dia selalu memiliki perjalanan yang baik. Belum tentu. Banyak pergulatan berat. 5 tahun dalam perkawinan banyak berat. 10 tahun perkawinan banyak masalah. Jangan-jangan seminggu dalam perkawinan justru masalah yang sangat besar muncul. Bukan dalam diri dan suami, bisa saja dari mertua atau siapa saja. Tapi ingat, ketika dia merayakan 50 tahun perkawinan, apakah dia mengulang kembali masalahnya? Tidak. Justru rasa syukur melihat wajah anak, melihat wajah cucu. Itulah kesetiaan sebenarnya. Tapi ketika kita ungkit kembali apa yang dikatakan kepada orang Farisi, justru karena ketegaran hatimu, kerasnya kepalamu, sehingga kau menuntut perceraian. Hanya gara-gara kau tidak suka apa yang dilakukan istrimu, kamu marah, kau pulangkan kepada orang tuanya. Ya. Sama halnya dengan keluarga ya. Ketika kita mulai dari kecil selalu bersama, sampai 20 tahun bersama dengan abang, adik, dan saudari perempuan, sampai 30 tahun. Tapi ketika kita berumur 30 tahun, adik kita marah-marah dan memaki kita, langsung kita membenci dan memutus tali persaudaraan. Ingat, 30 tahun kita sia-siakan, kita hilangkan hanya gara-gara 1 detik kita mengalami rasa malu dari kata-kata yang tidak sopan dari adik. Bayangkan. Hanya gara-gara 1 detik dia memaki kita, kita merusak tali persaudaraan yang sudah kita bangun 30 tahun. Dulu kita menggendong dia waktu dia kecil. Dulu kita saling memegang tangannya ketika dia belajar berjalan. Dulu kita membantu mama memberikan bubur kepada adik. Bayangkan. Hanya gara-gara 1 detik dia memaki kita, membuat kita malu. Kita putus tali persaudaraan. Bayangkan, 1 detik mengalahkan 30 tahun cinta yang kita bangun. Ya kan? Di dalam keluarga juga demikian. Ketika ada masalah, bukankah wajah anak kita bisa menyembuhkan rasa penyesalan dalam hati? Ya. Saya bangga dengan di gereja Katolik bahwa sakramen perkawinan
perkawinan dimasukkan dalam sakramen, dalam hal yang sakral. Karena apa? Ketika dalam membangun perkawinan dituntut ada cinta. Apakah kamu mau mencintaiku seumur hidupmu? Ya, aku mau. Hanya kata iya. Tetapi ketika ada kata ya dalam satu detik itu menuntut seumur hidup. Ya kan? Menuntut seumur hidup untuk menjalankannya kesetiaannya. Mungkin ya hal yang sederhana. Mungkin dalam keluarga ya bisa dicontoh juga. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, mami ya. Mami, buatkan papi kopi. Sudah dibuat kopi pahit. Ketika dia meminum memang sangat pahit. Dia sebenarnya tidak suka. Dia sukanya agak manis-manis sedikit. Aduh mami, memang sebenarnya kopi ini pahit. Tapi karena kulihat wajahmu semua manis. Kopi ini sangat manis karena ketika aku meminumnya, kulihat wajahmu yang tersenyum. Otomatis istrinya, oh iya pahit, lupa saya bikin kopi, lupa saya bikin gulanya. Ketika pujian itu, otomatis istri pun akan mengingat apa yang disukai suamiku dengan kopi ini. Oh dia harus manis. Oh ya papi, ini ada aku tambahilah gula setengah sendok. Tapi ada juga ketika sesuatu yang tidak dia suka dikasih. Bagaimana hanya bikin kopi saja begini. Yang tidak ada gula di belakang. Ya, sering. Tetapi apakah itu menunjukkan cinta? Bisa ya, tapi lebih besar itu tidak. Karena langsung syok istrinya, besar sekali suami. Ujungnya dia akan memberikan garam 2 sendok. Kesetiaan itu berjalan ketika kita bisa membangun cinta kasih dan relasi yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan yang besar adalah, apa tujuan Tuhan untuk menetapkan perkawinan? Perkawinan bertujuan untuk persatuan dan kebaikan suami dan istri untuk dan mempunyai serta mendidik anak. Untuk bertujuan yang mulia ini, maka perkawinan itu tidak dapat diceraikan karena Tuhan Yesus memang menghendaki agar perkawinan itu memiliki martabat baru dalam membentuk sakramen. Ingat, ketika berpacaran, ketika sang istri masih pacaran, lama dia bermake up, mungkin pacarnya, udah dek, belum, masih lipstick bang, oh nggak apa-apa, saya sabar dek, padahal udah dilihat jam terlambat. Udah dek, belum, masih nyisir bang, sebentar aja bang. Oh enggak apa-apa. Setia menunggu. Padahal udah kurang 5 menit lagi. Aduh bagaimana sih pacarku ini lama kali berdandan. Sudah dek, belum. Bang, aku masih milih-milih sepatu. Aduh, enggak apa-apalah, abang selalu sabar demi adekku yang cantik. Ketika berpacaran. Ketika dia berjalan, mereka gandengan tangan, kemudian pacarnya terpleset. Aduh kenapa dek, sakit kakimu dek? Oh enggak bang, sini abang yang pegang sepatunya. Makanya jangan yang tinggi-tinggi sepatunya, sini abang yang pegang. Abangku ini baik. Iya yang penting adekku jangan sakit. Bagaimana kakinya? Tidak sakit? Tidak bang. Oh tidak apa-apa. Coba kalau sudah berkeluarga, mau ke pesta. Sudah mah? Belum, masih nyisir. Lama sekali, hanya ke pesta pun hanya bersisir lama 10 menit. Ya. Sudah mak, kita mau ke gereja sebentar lagi. Tunggu pak, aku masih pakai lipstik. Pakai lipstik saja hanya 2 jam. Lama sekali, kita udah terlambat ini. Malu kita di depan orang. Kan beda karakter ketika berpacaran. Oh tidak apa-apa, abang selalu sabar. Yang penting adikku cantik.
Tapi kalau berkeluarga lama sekali hanya pakai lipstik saja 1 jam. Nah, ketika terpeleset, makanya jangan pakai sepatu tinggi. Udah ibu-ibu pun pakai sepatu tinggi. Kan beda yang tadi kan. Gimana dek, kakinya sakit tadi kan. Tapi ketika sudah berkeluarga, makanya jangan pakai sepatu tinggi. Gaya-gaya tinggi-tinggi sekali. Pesta biasa kok. Enggak? Ada perbedaan. Ingat, terkadang situasi itu membuat cinta kita yang sebenarnya ada bisa menjadi luntur karena kita seperti yang tadi, ketegaran hati. Saudara-saudariku yang terkasih, gereja menghendaki semua keluarga menjadikan perkawinan ini sakral. Menjadikan perkawinan ini menjadi ikatan yang besar dengan Yesus sendiri. Di dalam perkawinan bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang. Mungkin ada keluarga yang mendapatkan masalah. Ya Tuhan, kenapalah keluargaku tidak seperti keluarga ibu itu ya, sudah 50 tahun mereka masih kulihat tersenyum. Belum tentu mereka selalu mendapatkan kesuksesan. Jatuh bangun itu. Tapi bagaimana mereka bisa membangun ketika mereka jatuh tetap mencintai? Maka dalam hidup manusia ada 3 yang dikejar. Yang pertama brain atau pengetahuan. Yang kedua behavior, yaitu karakter. Dan yang ketiga adalah beauty. Ketika pengetahuan adalah memiliki wawasan yang luas. Ketika istrinya terlambat bukan marah-marah, tetapi kenapa dia terlambat ya? Jangan-jangan di jalan ada masalah. Ya oke, saya akan jemput dia. Tapi kalau tidak ada pengetahuan, jangan-jangan ini main-main saja, ini di kafe, terlambat segini. Yang kedua behavior, karakter. Apa rupanya ruginya ketika kita tersenyum dengan istri kita yang lagi bekerja berat? Atau dengan suami yang pulang kerja dari kantor, apa ruginya kita mengatakan, bagaimana Pi, kuberikan kopi? Tidak ada ruginya. Tapi dengan semangat kita menyambut suami di depan pintu ketika dia pulang kerja, dia bisa kehilangan beban yang dia bawa dari kantor. Dia akan tersenyum dan bahagia. Dan yang ketiga adalah beauty, yaitu kita memiliki karakter dalam mimik wajah. Ketika kita tersenyum, orang melihat kita bahagia. Ketika kita tersenyum, orang melihat, istrinya sangat baik sekali. Maka saya sering melambangkan bahwa kesetiaan itu seperti ibu yang sedang hamil. Kesetiaan itu seperti ibu yang sedang hamil. 9 bulan dia mengandung anaknya tanpa ada tuntutan. Tidak pernah dia mengatakan, ya Tuhan kenapa hanya aku 9 bulan, bagi-bagilah aku 3 bulan, suamiku 5 bulan. Dia setia. Dulu dia yang selalu kalau pergi keluar dilihatnya, udah makin gemuk, wah aku harus diet. Tapi ketika dia hamil dilihat gemuk di sini, tangan gemuk-gemuk di mana-mana. Ketika dia berkaca, beginilah ibu yang sempurna. Maka sering dia mengerjai suaminya kan. Pak, aku mau makan yang asem-asem. Ya tidak ada musim yang asem-asem sekarang, jauh sekali ke Surabaya menjemput. Aduh bang, bukan aku yang mau tapi anak kita. Kata istilah anak kita ini, suami langsung ambil sepeda motor, beli mangga yang muda. Bukan aku, kalau aku yang mau minta mangga yang muda boleh kamu tidak beli. Tetapi ini yang minta yang di dalam, anak ini. Disitulah ketika istilah anak ini muncul kesetiaan dari suaminya. Ya udahlah tidak apa-apa hujan putih, yang penting ku terjang membeli mangga yang muda, yang penting istriku yang ngidam dan anakku di dalam
bisa makan mangga yang muda. Itulah kesetiaan. Ketika kita melihat kembali dalam keluarga, apakah kita jalani itu sering? Apakah kita pernah menyapa istri kita dengan baik? Sering. Itulah kesetiaan. Sampai seumur hidup kita menjalankannya dengan baik, disitulah rahmat dan berkat untuk kita. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan yang kedua, Yesus menjalankan kesetiaan itu sampai dia menghembuskan nafas di kayu salib. Seberat apapun cambuk dan hinaan yang dijalaninya, dia tidak berhenti. Dia tidak marah kepada Allah karena harus menjalankan ini. Dia tidak pernah menyesal bahwa dia menjadi putra Allah. Tetapi dia terus menjalankan perjalanan jalan salib itu demi mencapai puncak yang besar, yaitu penyaliban dan pengorbanan diri demi keselamatan manusia. Demikian juga dalam keluarga. Ketika suami kita yang darah tinggi, emosional, kita sabar, bukan itu yang kita kejar, tetapi anak kita tetap merasakan cinta dari ayah dan ibu. Kalau kita berhenti, anaknya akan dibagi dua. Siapa pemilik asuhnya? Kalau Yesus berhenti, apakah pertobatan bagi manusia akan terselesaikan? Tidak. Justru karena pengorbanan itulah manusia mengalami keselamatan. Justru karena kesetiaan kita tetap tersenyum meskipun ada masalah dalam keluarga, anak ini berkembang dengan baik. Anak ini mendapatkan cinta dari ayah dan ibunya, dan anak inilah yang harus diperjuangkan seperti keinginan dari Yesus sendiri. Perkawinan itu menjadi kuat karena ingin menyelamatkan kebesaran cinta, yaitu anak-anak. Saudara-saudariku yang terkasih, pekan biasa ke-27 mengajak kita, lihatlah, di dalam dirimu sudah ada cinta yang besar. Tunjukkanlah itu setidaknya di dalam keluarga. Dengan Anda menunjukkan itu di dalam keluarga, maka ketika anak Anda keluar dari rumah, dia akan membawa nama baik kita. Karena apa? Ketika dia baik di kampus, ini anak siapa ya? Oh iya, ini anak Bu Margatan sepertinya. Dia yang berdiri, tetapi Ibu Tan yang disebut, ya kan? Oh, anak siapa yang ugal-ugalan itu? Oh, itu orang Surabaya. Itu orang Surabaya. Makanya orang tuanya nggak tahu, tak kenapa, mungkin nggak pernah diajarin, ya kan? Baik anak kita di luar itu akan menyebutkan nama baik siapa pendidiknya, siapa yang melahirkan, siapa orang. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, ketika cinta sudah dibangun dalam keluarga, di luar diri kita pun anak kita akan selalu menunjukkan cinta itu bersumber dari ayah dan ibuku. Maka nama baik kita ditentukan dengan kualitas dia keluar dari rumah kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah tunjukkanlah kebesaran cinta Allah itu dengan keluarga, karena keluarga adalah gereja kecil. Keluarga adalah rumah Allah yang paling kecil, karena di sana dibangun cinta yang besar. Amin. Marilah